Perkataan siapakah Uga Wangsit Siliwangi? Mari kita analisa bersama berdasar teks Uga Wangsit Siliwangi itu sendiri. Pertama, jika Uga Wangsit Siliwangi disandarkan pada Prabu Siliwangi Jayadewata, maka jelas ini tidak sesuai. Alasannya adalah: 1. Pada zaman Prabu Siliwangi Jayadewata, Pajajaran ada pada masa kejayaannya. Kondisi negara aman dan rakyatnya sejahtera, gemah ripah loh jinawi, tata tengtram kertara harja. Sepi maling towong rampok, bro di juru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah, lubak libuk tekalebok. 2. Prabu Siliwangi Jayadewata tidak pernah melarikan diri bersama rakyatnya karena serangan musuh. Karena zaman Prabu Siliwangi Jayadewata, Pajajaran dalam kondisi aman, tidak ada serangan dari manapun. 3. Pada zaman Prabu Siliwangi Jayadewata, kota Pakuan dalam kondisi aman, sedangkan dalam Uga Wangsit Siliwangi dikatakan oleh sang raja, dia nu marisah kabelah kaler darengekeun, dayeuh ku dia moal kasampak nu kasampak kan ukur tegal baladaheun. Artinya, kamu yang memisahkan diri ke sebelah utara, dengarkan, kota oleh kamu tidak akan ketemu, yang ada hanya lahan kosong. Yang kedua, jika disandarkan kepada Ratu Dewata Buana atau Ratu Sakti, memang kondisi kerajaan pada saat itu sudah tidak seperti zaman Prabu Siliwangi Jayadewata. Rakyat sengsara dan terjadi serangan dari luar, tapi tidak sampai menghancurkan Pakuan dan tidak mengharuskan Ratu Dewata atau Ratu Sakti melarikan diri dari keraton. Yang ketiga, jika disandarkan kepada Prabu Surya Kancana, ini pun tidak tepat, karena Raden Surya Kencana pada saat ada gempuran dari pihak Banten ikut melarikan diri ke arah barat laut atau daerah Pulasari Pandeglang. Sedangkan raja yang mengatakan Uga Wangsit Siliwangi melarikan diri ke selatan atau kidul, seperti yang terdapat pada Uga Wangsit Siliwangi. Darengekeun, nudek tetap milu jeung aing geremisah kabelah kidul. Artinya, dengarkan, yang mau tetap ikut denganku segera memisahkan diri ke sebelah selatan. Dari bunyi Uga Wangsit Siliwangi tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar Uga Wangsit Siliwangi merupakan perkataan Prabu Nilakendra. Ada juga yang berpendapat bahwa Uga Wangsit Siliwangi merupakan perkataan Prabu Surya Kancana, karena pada zaman pemerintahan Prabu Nilakendra, Pajajaran belum hancur, karena hancurnya Pajajaran pada zaman pemerintahan Prabu Surya Kancana. Raden Surya Kencana sempat memerintah Pajajaran selama 12 tahun dari Pulasari Pandeglang setelah wafatnya Prabu Nilakendra. Baru tahun 1579 Pajajaran hancur. Uga Wangsit Siliwangi berasal dari naskah kuno Pantun Bogor. Pantun dalam bahasa Sunda adalah cerita tutur dalam bentuk sastra Sunda lama yang disajikan secara paparan dan sering kali dilagukan. Pantun Bogor ditulis sekitar 300 tahun lalu oleh seorang pujangga misterius yang bernama Aki Buyut Baju Rambeng yang hidup sekitar Jasinga Bogor. Naskah tersebut diwariskan kepada Raden Wanda Sumarja, seorang Demang masa penjajahan Belanda. Kemudian diwariskan lagi kepada Raden Mokhtar Kala, asal Bogor yang lebih dikenal dengan nama Rakean Minda Kalangan, sesepuh Bogor yang wafat tahun 1983.